Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul The Mist. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Caleb yang baru saja selesai mabar push rank dengan selingkuhannya yang bernama Fiona. Sesampainya di rumah, Caleb disambut oleh istrinya yang bernama Celine. Yaps, kalian gak salah dengar, Caleb memang sudah mempunyai istri. Ya, walaupun di belakang kelakuan Caleb kayak biawak dan suka main serong sana-sini, di depan Celine, dia berakting manis seolah-olah Celine adalah wanita satu-satunya di hidupnya. Scene kemudian berpindah kepada Fiona, selingkuhan Caleb yang merupakan seorang desainer baju terkenal. Fiona pun curhat kepada sahabat sekaligus partner kerjanya yang bernama Miguel. Fiona mengatakan bahwa dia sangat mencintai Caleb walaupun dia tahu bahwa Caleb sudah mempunyai istri. Di saat yang bersamaan, Caleb juga sedang curhat dengan sahabatnya yang bernama Alan. Alan mengaku kalau saat ini dia sedang menjalin hubungan dengan wanita lain. Alan pun tidak bisa berkata apa-apa selain memperingatkan Caleb untuk berhati-hati. Alan juga berharap bahwa Caleb segera menghentikannya sebelum Caleb menyesal. Malam harinya, Caleb dan Celine makan malam bersama dengan Alan dan istrinya Lydia. Usut punya usut, ternyata Celine sedang menjalani program kehamilan. Namun sampai saat ini, mereka masih belum diberikan rezeki oleh yang di atas. Tak lama kemudian, Fiona juga datang ke sana dengan menggunakan gaun merah yang sama dengan Celine. Melihat ada wanita lain yang menggunakan dress yang sama dengan dirinya, membuat Celine merasa bete. I'll be right back. I'm gonna head to the restroom. And you know what? I'm gonna freshen up really quick. Saat ada kesempatan, Caleb pun sembunyi-sembunyi menemui Fiona. Di sini Fiona merasa bahwa dia sudah tidak sanggup terus-menerus menyembunyikan hubungan mereka. Fiona pun berniat akan memberitahukan tentang hubungan mereka kepada Celine malam itu juga. Beruntungnya, Caleb berhasil menenangkan Fiona dengan janji-janji manisnya bahwa dia akan segera meninggalkan Celine dan menikahi Fiona. Keesokan harinya, Caleb pun pergi ke rumah Fiona untuk meminta maaf. Fiona pun meminta agar Caleb segera mengambil tindakan atau hubungan mereka berdua berakhir sampai di sini. Caleb pun memohon untuk diberi waktu selama 2 bulan untuk meninggalkan Celine. Mendengar itu, Fiona pun akhirnya mengizinkan Caleb masuk dan membiarkan Caleb mencangkul kebun apemnya. This is the best news ever. And for the record, I was so jealous of your date that night. Probably deserve that. And you deserve this. I'm gonna tickle you. Alright, we're gonna have some fun, we're gonna have some wine, some cheese. Sore harinya, Caleb dan Fiona pergi ke taman untuk piknik ala-ala. Mereka berdua bercerita-cerita sambil flashback pertemuan pertama mereka. Saat itu mereka berdua bertemu di supermarket dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Right? You know the first thing I noticed? What are we making tonight? You know tomato paste can actually help smooth out cellulite. Oh, Sorry. wow, Master Chef. Well, it's not like... Well, enjoy your evening. Selesai flashback, Fiona meminta Caleb untuk menemaninya datang ke pesta yang diadakan oleh Miguel. Fiona menyuruh Caleb untuk tidak perlu khawatir karena yang mengenal mereka berdua hanyalah Miguel saja. Caleb pun bersedia karena kebetulan Celine juga sedang pergi ke luar kota. Caleb pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabiskan waktu bersama dengan Fiona. Suatu pagi, Caleb melihat foto Fiona bersama dengan kembarannya Viola. Fiona pun bercerita kalau dia dan adiknya sudah tidak bertemu kurang lebih selama 1 tahun karena sempat bertengkar hebat. I feel completely at ease. Hari itu, Caleb harus pulang ke rumah karena Celine sudah pulang dari luar kota. Celine mulai sedikit curiga saat melihat tanaman di rumahnya yang mati seperti tidak diurus. Caleb pun mengelak dengan mengatakan bahwa dia lupa menyiramnya. Setelah itu, Celine mengajak Caleb untuk memanen kebun apemnya, tapi langsung ditolak oleh Caleb dengan alasan bahwa dia sedang capek. Things would have gone more smoothly and I wouldn't need to trouble. Keesokan harinya, Celine pergi ke dokter untuk melakukan pengecekan. Sayangnya, Celine mendapatkan kabar buruk, yang dimana peluang dia bisa hamil hanyalah 1%. Kabar tersebut tentu saja membuat Celine merasa hancur. Impiannya untuk membangun keluarga kecil bersama dengan Caleb pun hancur total. Honey, what's wrong? And then I'm unable to have, but I can't have it. I want it even more. It's never gonna be okay.
Sesampainya di rumah, Celine memberitahu Caleb tentang kabar tersebut. Saat Caleb pergi mengambil tisu, Celine tidak sengaja melihat pesan masuk di HP Caleb. Pesan tersebut datang dari Fiona, yang mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Awalnya, Caleb tentu saja berbohong dengan mengatakan bahwa Fiona hanyalah temannya. Namun, Celine yang sudah membaca pesan itu dengan mata kepalanya sendiri pun tidak bisa dibohongi. Dan tanpa basa-basi, dia langsung mengusir Caleb dari rumah malam itu juga. No. My baby. I first want to start off by saying that Where did you first meet? at a grocery store over a year ago. Is that her? My mom always said that I could never. I'm so sorry. I've been waiting for you to text me back. What's going on? I am. I will be. Keesokan paginya, Caleb datang ke rumah untuk mengambil barang-barangnya. Di sini, Celine merasa sangat kecewa karena Caleb sama sekali tidak meminta maaf atau berusaha menyelamatkan pernikahan mereka. Lima bulan kemudian, Caleb pun resmi menikah dengan Fiona, sedangkan Celine sendiri masih dendam dan masih tidak terima dengan keadaan melihat Caleb yang sudah move on. Dia bahkan sering menyamar untuk mengamati Caleb dan Fiona yang sudah menjalani hidup mereka dengan bahagia. Keesokan paginya, Celine mengikuti Caleb dan Fiona pergi ke toko perlengkapan bayi. Di sana, Celine membeli beberapa barang perlengkapan bayi dan bahkan mengaku pada kasir toko bahwa dirinya juga sedang hamil. And the tracking number, and you should get it by next Friday. Just don't look at how much it costs. Hey there. Yes, just a few weeks along. You see? I can always tell. Thank you so much. Bye now. Take care. Come back soon. Hey, Sore harinya, Caleb datang ke rumah Celine untuk meminta maaf. Namun Celine yang dipenuhi amarah dan dendam langsung mengusir Caleb dari rumahnya. You have some damn nerve. Keesokan harinya, Fiona menerima teror di rumahnya, yang tentu saja itu adalah perbuatan Celine. Fiona pun marah dan meminta Caleb untuk segera menghubungi Celine. Caleb pun mengancam akan melaporkan perbuatan Celine ke polisi, tetapi Celine menantang balik Caleb untuk melaporkannya, karena tahu bahwa Caleb tidak mempunyai bukti apapun. Caleb pun mengurungkan niatnya dan berujung memasang kamera CCTV untuk menenangkan hati Fiona. Really happy for you. You don't deserve a happy life. Prove it. Nice, Leo. This spread looks so good. oh yeah. Yes. I'll sign it later on. So far, you got 2 balls. Good job. You're lying. Okay. There you go. There you go. Beberapa minggu kemudian, Fiona mengadakan acara syukuran 7 bulanan di rumahnya sambil mengundang kerabat-kerabat terdekatnya. Celine yang iri dan merasa bahwa dirinya lah yang harusnya merasakan kebahagiaan itu berujung nekat membakar rumah Fiona. Lena. Baby's okay. I'm okay. I just got out as fast as I could and I just... Beruntungnya tidak ada korban jiwa dari kejadian tersebut, namun pemilik rumah malah menduga bahwa kebakaran tersebut terjadi karena konsleting listrik. Keesokan harinya, kelakuan Celine pun semakin menjadi-jadi. Dia menggunakan ganjelan di perutnya untuk membuat seolah-olah dirinya sedang hamil besar. Dia juga kembali membeli beberapa perlengkapan bayi. Tanpa disadari, kelakuannya itu pun dilihat oleh Alan dan Lydia. Malam harinya, Celine juga terlihat menyewa seorang pria untuk mengikuti Fiona sampai dia melahirkan. 9-9. Fantastic. I'll be in touch. Please take care of my baby. Know that I love you. Please take care. Oh, I love it. Singkat cerita, Fiona pun akhirnya melahirkan bayi laki-laki. Pria yang disewa Celine pun datang ke rumahnya untuk menagih pembayaran. Saat Celine bertanya apakah Fiona sudah melahirkan, pria tersebut pun tidak mau menjawab. Celine pun tidak kehabisan akal dan menyuguhi pria itu dengan kebun apemnya agar diberikan informasi. Setelah itu, Celine pun datang ke rumah sakit tempat Fiona melahirkan. Di sana juga ada Dr. Smith yang sudah disewa oleh Celine untuk mencelakai Fiona. If I were to speak of this, what bothers me about society,
pretty people don't have perfect lives. Is that really necessary? I would rather keep them open. Dr. Smith kemudian menyelinap ke ruangan Fiona dan menyuntikkan sebuah cairan kepadanya. What's going on? Doctor knows what he's doing. Please, I need you to calm. Oh, God, Fiona. There were unforeseen. Tak lama kemudian, Fiona pun dinyatakan meninggal. Berita tersebut tentu saja membuat Caleb dan keluarganya merasa sangat terpukul. Caleb pun berusaha tegar melanjutkan hidup sambil membesarkan putranya yang bernama Brody. Beruntungnya, Caleb dibantu oleh ibu mertuanya yang siap menjaga Brody saat Caleb pergi bekerja. Suatu pagi, Caleb mendapatkan surat dari Celine yang mengungkapkan bela sungkawanya. Celine juga sudah memaafkan kesalahan Caleb dan berharap bisa bertemu dengan Caleb dan Brody suatu hari nanti. Hey. Hey, I know you've been through so much, and Sure. good to see you. Keesokan harinya, Celine menelpon Caleb dan mereka berdua akhirnya makan di sebuah restoran. Celine terlihat sangat senang saat Caleb menunjukkan foto Brody. Celine bahkan bersedia membantu mengasuh Brody saat Caleb sibuk bekerja. Caleb pun merasa sangat terharu dan mengira bahwa Celine telah berubah. Your favorite pastrami. Beberapa hari kemudian, Caleb pun meminta tolong kepada Celine untuk mengasuh Brody. Celine pun terlihat sangat senang mendapatkan tawaran tersebut. Selama beberapa hari, Celine meluangkan waktunya untuk menjaga Brody. Bahkan Celine merasa sangat kesal saat ibu Fiona datang untuk ikut mengasuh Brody. Look who woke up. Yeah. I'm great. Well, call me if you need anything. Bye. Celine, this is my grandbaby. Singkat cerita, Celine dan Caleb pun akhirnya CLBK. Celine juga mengajak Caleb dan Brody untuk tinggal bersamanya. 8 bulan berlalu, Celine merasa bahwa dia adalah ibu Brody. Celine bahkan terlihat tidak suka saat Caleb menunjukkan foto Fiona kepada Brody. Who's watching the little bugger today? His grandmother. Well, he is an absolute heartbreaker. Suatu hari, Caleb secara tidak sengaja bertemu dengan Viola, kembaran Fiona, di sebuah supermarket. Viola yang baru saja pulang dari luar kota itu pun meminta untuk bertemu dengan Brody, yang tentu saja diizinkan oleh Caleb. Can't believe I ran into you like this. Oh, God, I've seen pictures of you before, and I know you... You know, I was gonna call and schedule. Oh, it's best to schedule it. I really want that moment to be private. Yeah, I'm ready. Just gonna leave those. Sesampainya di rumah, Celine pun shock saat melihat wajah Viola yang sangat mirip dengan Fiona. Celine pun kembali teringat dengan Fiona yang dia kirimkan ke dunia anime demi bisa mendapatkan Caleb dan Brody. Caleb never mentioned she had a twin. And it's the last thing I have left of my sister. So beautiful. Celine pun sempat meminta Caleb untuk tidak mengizinkan Viola menemui Brody. Namun permintaan itu ditolak oleh Caleb, karena mau bagaimanapun Viola adalah keluarga Brody. Oh, I'm so sorry if I'm interrupting. I know that this doesn't occur to you, but she looks just like her. So yeah, it's making me feel... And I don't want to ruin that. Caleb. Malam harinya, Caleb kembali dibuat marah saat Celine membuat album foto dengan Brody, agar Brody melupakan ibu kandungnya. Caleb meminta Celine untuk tidak melewati batas, karena dari awal mereka sudah sepakat mengizinkan Celine menjadi ibu Brody, asalkan Brody tidak boleh melupakan ibu kandungnya, yaitu Fiona. You know what? You never think about how I feel or what... Cutting can. Okay, here, honey, your thing. You know, random thought. I was thinking, why on earth... About this later, the kids are lined up around the block for some punch.
Beberapa hari kemudian, kompleks tempat tinggal mereka mengadakan sebuah pesta tahunan. Dari kejauhan, Caleb tidak sengaja melihat Dr. Smith yang sedang berbicara dengan Celine. For me, you know the number. Never. Say never. Wow. I'm sorry, can I take photos? I wanted to show my mom. Sementara itu, Miguel meminta tolong kepada Viola untuk mewakilkan pemberian penghargaan bagi mendiang Fiona. Miguel juga menyarankan agar Viola mengajak Caleb ke acara tersebut. A block of rooms at the hotel, so just give me confirmation on who can come. First for me, I've never had pizza delivered at the park before. But she's not with us. I'm sorry, Beberapa hari kemudian, Caleb mendapatkan telepon dari damkar yang mengabarkan bahwa kemungkinan besar kebakaran kemarin disengaja oleh seseorang. Is everything okay? told me that it was an electrical shortage. Yeah, we've been over this. Can you come back early? Here. I love you. I love you too. We'll talk soon, okay? Oh, okay. All right, well, we're gonna head backstage, but enjoy. For the most innovative, creative award for Designer of the Year. Yeah, and you picked up that walk so fast. Oh, thank you. I think I'm gonna faint. Singkat cerita, Caleb pun ikut ke New York untuk menghadiri acara penghargaan bagi mendiang Fiona. Di kesempatan ini, Caleb banyak menghabiskan waktu dengan Viola, dan mereka berdua pun akhirnya berujung hilaf. Yeah. This is one of the best weekends I've had in a long time. Yeah. And you bring Brody. Yeah, like, okay? Okay. Yeah, me too. So how's that new position that we're coming along? You want seconds? Yeah, sure. I mean... Sesampainya di rumah, Celine dan Caleb menonton berita di TV tentang Dr. Smith yang saat ini sedang menjadi buronan. Dr. Smith diduga telah menghilangkan nyawa pasiennya. Melihat itu, Celine pun kaget sekaligus panik. Sementara Caleb merasa tidak asing dengan wajah Dr. Smith. Caleb pun akhirnya teringat bahwa Dr. Smith sempat mengobrol dengan Celine di pesta waktu itu. I was just hoping, that I saw him, because... Sit down. Okay. Please. Try some. Malam harinya, Caleb pun bertanya kepada Celine mengenai Dr. Smith. Celine pun terus mengelak sampai akhirnya emosi Caleb pun tidak tertahan lagi. He was the man wearing the blue Hawaiian shirt. Line for the booth. I don't remember him when I... So I'm gonna ask you one more time. I'm gonna leave this house until you tell me the truth! Just tell me the truth. Celine pun akhirnya mengakui perbuatannya, bahwa dia menyuruh Dr. Smith untuk mengirimkan Fiona ke dunia anime. Celine juga mengaku bahwa dialah pelaku kebakaran waktu itu. Celine melakukan semua itu agar dia bisa kembali bersama dengan Caleb dan anaknya. In the fire, she was pregnant. You killed Fiona. And Celine, what do you think when they can't? No, Caleb, please, you can't. I was taking my life back. How could I ever forgive you? It's because this would crush them. No, Caleb, no! Caleb! Daddy, look what I can do! Singkat cerita, 5 tahun pun berlalu. Caleb menikahi Viola dan saat ini Viola sedang mengandung anak mereka. And right there. Good job! Yes! Sementara itu, Celine telah pindah ke Paris bersama dengan pasangannya. Namun Celine masih memantau keluarga Caleb melalui kamera CCTV. Dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!